Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Engagement atau flow, atau istilahnya Seligman itu, engagement itu kita menyatu dengan ritme hidup, menyatu dengan musik. Jadi engagement itu kita melakukan aktivitas kebaikan apapun secara terlibat, kita hayati, kita fokus, kita rasakan. Engagement itu, kata Seligman, you go into flow when your highest strength are deployed to meet the highest challenge that come your way. Kita berhadapan dengan tantangan paling hebat dan kita menggunakan kekuatan kita paling maksimal sehingga melahirkan hidup yang produktif, yang kreatif. Itulah engagement, flow. Kita tidak takut menghadapi apapun tantangan zaman, kita bisa menghadapinya karena kekuatan kita yang 24 tadi hidup semua. Ini namanya orang yang bisa flow, bisa mengalir. Ini wacana ini berhubungan dengan mindfulness. Banyak di antara kita yang tidak bisa menikmati hidup, tidak bisa flow, tidak bisa mengalir, tidak mampu terlibat. Jadi tidak menikmati aktivitasnya hari ke hari. Gimana caranya Pak biar kita bisa engage, biar kita bisa mengalir, bisa flow? Ini beberapa contoh juga. Karena ini salah satu syarat untuk kita bahagia juga. Yang pertama apa? Ayo berpartisipasi dalam aktivitas yang memang kita punya passion, kita sukai. Ini meningkatkan flow. Kalian kok kuliah di jurusan yang kalian cintai, itu kan kamu tekun kuliahnya, senang karena sama ilmunya kalian juga senang. Kalian ada passion di situ. Coba kamu pilih sendiri ya, saya itu suka apa, tidak suka apa. Kamu hidupkan yang kamu suka. Apapun itu aktivitasnya. Mungkin ngaji ini, mungkin kuliah, mungkin apalah, termasuk sekedar nongkrong di angkringan, nikmati itu. Kita sering jadi orang yang melayang terus. Raganya di sini, pikirannya di mana? Nanti raganya di angkringan, pikirannya di mana? Kita tidak pernah menikmati momen. Kadang-kadang kita makan saja ya disanding HP. Kita tidak menikmati suapan demi suapan betapa nikmatnya nasi kucing di depan saya. Karena mata kita tertuju ke HP sambil misu-misu nonton postingannya orang. Tiba-tiba nanti habis 3 bungkus, dianggapnya masih 2 bungkus. Itu namanya bukan flow ya. Jadi kalau flow itu kamu bisa menikmati momen demi momen hidupmu. Latihanlah menikmati semua aktivitasmu. Kalau masih sulit, saya kok sulit fokus sih Pak, saya sulit menikmati. Coba latihan, kamu keluar, nikmati situasi sekelilingmu. Kamu amati, kamu perhatikan. Mungkin sekedar sebutir batu, mungkin sekedar satu tanaman. Coba kamu perhatikan detail apa yang ada di sekelilingmu, biar kamu menikmati. Mungkin kamu nonton semut yang jejer jalan-jalan itu. Kamu nikmati. Nggak usah diganggu, nggak usah usil. Biar saja semutnya. Kamu kan sering usil kalau ada semut lewat itu. Kadang-kadang sadis itu kamu. Semut lewat, kamu rontokkan semua pakai sandal itu. Seruet. Itu kalau semutnya bisa ngomong keras itu, salahku apa? Kamu kok kejam sekali. Itu yang bisa kayak gitu manusia ya. Nggak ada kepentingannya apa-apa ya kamu usil. Oke, nikmati situasi sekelilingmu biar kamu bisa engage, bisa flow. Kenali siapa kita, passion kita apa, yang bisa kita lakukan apa, yang tidak bisa apa. Strategi ini membuat kita terlibat dalam hidup kita.
Kalau kita baik, kita puas bahwa kebaikan itu kita yang melakukan dan melakukannya kita sepenuh hati. Ini yang disebut engagement atau flow. Membuat kita tumbuh berkembang, membuat kita well-being dan bahagia. Nah, selain engagement, ada pula relationship. Jangan lupa kita ini makhluk sosial. Di antara sumber kebahagiaan kita adalah mencintai dan dicintai, menghormati dan dihormati, menghargai dan dihargai, mendukung dan didukung. Itu fitrah kita sudah sebagai makhluk sosial. Dengan siapa saja, dengan teman, dengan pasangan, keluarga, kolega, siapa saja. Ayo membangun relationship yang baik. Demi apa? Kebahagiaan. Sebagian besar kebahagiaanmu itu kan berkaitan dengan orang lain. Meskipun kamu pinter sendirian di kelas, wah saya tidak butuh teman-teman. Iya mungkin orang lainnya bukan temanmu, tapi dosenmu. Mungkin juga bukan temanmu, tapi orang tuamu yang menyuplai anggaran buatmu, dan lain sebagainya. Tidak mungkin kita hidup sendiri. Saya ini Pak, introvert tulen. Ya. Saya tidak butuh orang lain sama sekali. Bahwa kamu tidak peduli dengan hadirnya orang lain, lebih asik dengan dirimu sendiri, bukan berarti orang lain tidak punya andil dalam kebahagiaanmu. Hidup kita tetap perlu orang lain, entah lewat pintu yang mana. Jadi ini pentingnya relationship. Maka kita perlu punya skill, kemampuan untuk membangun hubungan yang baik. Di situ ada beberapa contoh, beberapa cara membangun hubungan yang baik. Boleh nanti teman-teman latihan ya. Nyari circle yang cocok. Nah, mungkin sudah punya Pak circle kelas Pak, tapi orangnya tidak pada asik. Kamu nyari sendirilah yang asik, yang gimana. Semuanya tidak asik Pak. Lah terus kalau di kelas mereka, saya selalu ditinggal, ya berarti yang tidak asik kamu. Ya. Oh yang lain bisa nyambung, kamu sendiri yang tidak bisa nyambung. Jadi ya latihan ya, latihan cari circle yang cocok, yang baik, yang bisa saling mendukung, yang saling menghargai. Latihan memulai ngobrol, di situ ada petunjuk. Coba latihan memberi pertanyaan pada orang dekat yang tidak terlalu kita kenal. Latihan mengakrabkan diri. Ini sebenarnya karena yang nulis Martin Seligman, orang sana, orang Amerika, mungkin yang gaya hidupnya cenderung individualis. Jadi ngobrol dengan orang yang tidak dikenal itu barang langka. Oh, bandingkan di kita di Indonesia, wow itu wis pokoknya jejer mesti ngobrol. Kalau di sini kan tidak mungkin tidak ngobrol, sudah mesti ngobrol. Dari sisi ini kita menang sebenarnya. Kalau sekedar peradaban nongkrong dan ngobrol itu kita juara sudah. Jadi kita punya keasikan sendiri, punya strategi sendiri untuk cepat dekat dengan orang. Nah itu khas kita sudah. Relationship kita bagus. Kadang sering dipuji orang kita itu ramah, kita itu familiar, murah senyum, dan lain sebagainya. Dari sisi ini lumayan kita. Murah senyum. Meskipun belakangan dikritik mulai mahal senyum. Mulai sering kenceng, sering tidak santai. Nah itu. Oke. Ayo latihan menjalin pertemanan dengan orang-orang sekitar kita. Bila perlu, menghubungi lagi teman lama yang sudah putus. Nah, ini juga mungkin kita sudah menang lah. Agama mengajarkan silaturahim dan lain sebagainya. Jangan lupa ini juga sumber kebahagiaan. Dibenci orang itu menyakitkan. Tidak dihormati orang itu menyakitkan.
Tidak dicintai orang juga menyakitkan. Sulit kita bahagia kalau relasi kita jelek. Latihanlah membangun relasi yang baik. Lanjut. Nah, selanjutnya tadi kan perma. Ini M-nya, meaning. Makna. Meaning itu berarti sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Jangan egois hanya mikir diri kita sendiri. Kalau bisa kita bisa mempersembahkan diri kita pada sesama. Ini sering saya pakai istilah kesadaran profetik. Kesadaran profetik itu kesadaran kenabian. Seperti para nabi. Para nabi itu kan tidak berhenti di titik puncak kualitas dirinya. Tapi ketika sudah memuncak, ya selanjutnya bagaimana caranya mengajak umatnya mengalami puncak yang sama. Itu nabi. Dia tidak ingin masuk surga sendirian. Nunggu umatnya semuanya masuk surga. Itu kesadaran profetik. Orang yang bisa berbagi, itu dia akan lebih puas, lebih bahagia.